Year probably untuk 2024 untuk RMK seperti apa dari Ya, Anda? kalau 2024 cukup baik. Ya, memang banyak tantangan, terutama dari sisi demand batubara. Nah, kita ngelihat di 2025 ini dengan efek perang dagang dan kondisi geopolitikal yang belum stabil ini, ya itu akan memberikan tantangan tersendiri untuk industri batubara. Review Anda seperti apa, Mas, untuk 3 bulan pertama 2025 ini? Ya, memang secara overall RMK Energy mengalami penurunan penjualan revenue, terutama dari sisi penjualan batu bara. Jadi memang ada dua main revenue drivers dari RMK Energy. Yang pertama itu penjualan batu bara, yang kedua jasa. Yang mana jasa ini lebih stabil dan secara margin lebih terjaga. Jadi overall secara revenue memang turun, tetapi dari sisi segmen jasa ini mengkompensasikan penurunan tersebut di laba bersih. Jadi laba bersih tetap mengalami kenaikan dibandingkan Q1 2024, itu mengalami kenaikan 36%. Dari segi penjualan batu bara sendiri, apa yang menyebabkan performanya tidak sebaik periode sebelumnya? Apakah lebih pada fluktuasi komoditas, ataukah biasanya kalau misalnya batu bara adalah impact dari cuaca atau ketidakpastian yang ada di iklim, seperti apa? Ya, jadi memang Q1 ini kombinasi kedua-duanya yang tadi disebutkan. Yang pertama, dari tambang kita sendiri, produksinya belum maksimal. Sehingga karena cuaca yang cukup ekstrim, terutama di Sumatera Selatan, dan kita memang dalam proses untuk berpindah pit batu bara yang kita kerjakan, karena pit yang sebelumnya cadangannya sudah menipis, jadi kita putuskan untuk pindah. Nah, di transisi tersebut memberikan efek penjualan batu bara menurun. Nah, yang kedua, kondisi geopolitikal yang nggak stabil ini menyebabkan harga batu bara per unitnya menjadi lebih murah. Oke. Tapi dari segi pendapatan yang lebih baik untuk divisi jasa atau services, bisa disampaikan kepada pemirsa CNBC Indonesia faktor apa yang mempengaruhi perbaikan di jasa yang ditawarkan oleh RMK? Ya, memang backbone kita, waktu kita masuk ke Sumsel ini kan kita mau fokus di infrastruktur dan logistik. Karena cadangan batu baranya besar, tapi tantangan untuk mengangkut batu baranya itu juga cukup berat. Nah, dan ini memang terbukti di performa kita. Kita berhasil untuk meningkatkan volume bongkaran dengan cara yang tadinya SOP pembongkaran itu 6 jam yang diberikan oleh Kereta Api Indonesia, kita berhasil lakukan dalam 3 jam. Nah, jadi sehingga efeknya apa? Volume bisa naik cukup signifikan. Jadi ternyata sangat berpengaruh ya apa yang terjadi dari segi operasional, efisiensi, dan juga ini berpengaruh pula terhadap kinerja dari performa di 3 bulan pertama 2025 dari segi jasa. Betul. Overall 2025 ini akan menjadi tahun yang seperti apa? Dari capaian-capaian atau performa, adakah KPI-KPI sendiri yang berusaha dicapai, lalu pengembangan dan lain-lain seperti apa untuk 2025 ini, Mas Vincent? Ya, memang 2025 ini kita ada mengincar beberapa hal. Yang pertama, kita membangun jalan khusus yang menggabungkan beberapa tambang ke stasiun muat kita. Nah, itu harapannya sebagian sudah mulai selesai. Jadi ada 2 tambang yang tadinya belum bisa mengakses tempat kita. Mulai kuartal 2 ini akan maksimal untuk ke tempat kita. Nah, itu akan memberikan volume tambahan tersendiri. Nah, di luar dari itu ada 2 tambang lainnya lagi yang target kita sampai akhir tahun ini akan kita konekkan juga. Jadi sehingga memberikan volume jasa yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu kan kita achieve 9 juta ton. Target tahun ini adalah 11 juta. Nah, harapannya sampai akhir tahun kita bisa mencapai 11 ataupun lebih daripada itu. Jadi 2025 diharapkan tentunya ada perbaikan lagi dan optimalisasi lagi. Semakin optimis, walaupun tentunya kita tahu dari segi komoditas ada fluktuasi harga ataupun apa, tapi ini tetap menjadi tahun yang baik, apalagi dengan efektivitas dari jasa itu tadi ya, yang semakin baik lagi. Mas Vincent, bisakah dijelaskan kepada kami, mungkin ini harusnya sebagai pembuka, pertanyaan pembuka ya, RMK Energy. Dibandingkan perusahaan lain di sektor energi dan logistik batubara, apa yang membedakan perusahaan Anda dibandingkan perusahaan lain? Jadi kalau perusahaan batubara biasanya menggali, lalu mengangkut dan menjual. Betul. Jadi batubara yang dijual itu biasanya batubara yang diproduksi sendiri. Iya. Nah, kalau kita memang konsepnya sedikit berbeda. Jadi kita ada 2 jenis pendapatan. Yang mana kita punya tambang sendiri,
Ya, itu prosesnya mekanismenya sama dengan perusahaan tambang lainnya. Jadi batu bara kita produksi, kita angkut, kita jual. Tetapi ada juga segmen jasa. Nah, tantangannya di Sumsel, terutama Sumsel, Jambi, daerah Sumatera, jarak angkut dari tambang sampai ke sungai itu jauh. Jadi perlu suatu perusahaan berinvestasi secara masif untuk mengangkut batu bara tersebut. Nah, yang itu kita sebut dengan segmen jasa. Jadi batu bara dari tambang customer diangkut melewati kereta api, dibongkar di pelabuhan kita, dan kita dibayar jasa dengan kontrak panjang, biasanya 5 tahun, dan harga yang sudah tetap. Betul. Jadi walaupun harga komoditi naik atau turun, kita dibayarnya fix. Fix dan ada klausul fuel adjustment. Apabila harga solar naik, kenaikan solar itu kita tagihkan juga. Ataupun solar turun, kita berikan diskon kepada customer untuk mengurangi harga. Jadi pendapatan dan profit dari segi jasa itu stabil sepanjang tahun. Stabil. Maka dari itu juga menjadi buffer tersendiri, cushion tersendiri untuk keadaan dari finansial dari RMK ya. Dan kontribusinya 80%. Iya, kontribusi 80%. Menarik. Saya ingin mendengar tanggapan Mas Vincent sendiri ya. Kita tahu ada rencana pemerintah perubahan skema royalti ya untuk pemegang IUP dan IUPK. Lalu juga kalau kita ketahui ada beberapa skema baru untuk royalti yang memang sudah diterapkan ya sepertinya beberapa minggu belakangan ini baru-baru saja. Tanggapan dari RMK Energy seperti apa? Iya, memang royalti sendiri, kalau peningkatan royalti ini sebagai penambang batu bara itu nggak mudah. Karena apa? Harga komoditinya sendiri sekarang lagi dalam cycle bust cycle, bukan dalam boom cycle. Kedua, berapapun peningkatan cost pasti akan berpengaruh kepada margin. Nah, cuman kalau untuk kita, untuk RMK Energy, karena 80% dari income kita itu di segmen jasa, yang terkena efek dari peningkatan royalti ini di 20% dan tambang yang kita produksikan sendiri. Jadi memang impact-nya tidak akan begitu signifikan karena memang dari segi persentase revenue model Anda 80% adalah jasa. Betul. Begitu ya. Tapi seperti yang Anda sampaikan dari segi jasa kan berarti kan memang heavy di logistik ya dan memang apa tadi namanya ekspansi infrastruktur yang tadi Anda lakukan, Anda ingin membuka jalan lebih lagi. Tadi di Sumatera Selatan boleh diketahui di mana saja titik-titik posisinya? Memang fokus kita sekarang di Sumatera Selatan, di Lahat dan di Muara Enim. Oh, Lahat dan Muara Enim. Nah, bagaimana perkembangan proyek jalan yang tadi sudah Anda sampaikan di Lahat dan Muara Enim? Apakah ada tantangan dalam proses-proses seperti biasa kita ketahui kalau dalam pertambangan, logistik, ada pembebasan lahan yang dapat mempengaruhi timeline proyek? Seperti apa estimasi di 2025 ini, Mas Vincent? Iya, memang pembebasan lahan itu jadi isu tersendiri ya. Memang itu cukup membuat timeline kita yang tadinya harusnya 2024 ini selesai menjadi 2025. Tapi keseluruhan lahan sudah kita bebaskan. Sekarang ini kita lagi mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan finishing dari jalan tersebut. Karena kalau kita kerjakan di musim hujan, otomatis secara biaya dan lainnya itu nggak akan efisien. Makanya kemarin pas di Q1 ini kami banyak fokus satu pembebasan lahan, kedua untuk membuat base jalan itu. Jadi nanti perkerasan dan lain-lainnya itu akan dilakukan di Q2 ke atas. Harapannya sampai akhir tahun ada total 4 tambang yang bisa pakai jalan tersebut.